Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini bertemu lagi dengan ibu dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum Merdeka kelas 4 fase B. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menceritakan kisah perjalanan Rasulullah SAW ke Madinah. Yang kedua, membuat alur cerita kisah perjalanan Rasulullah SAW melalui keterangan sederhana. Yang ketiga, menyimpulkan hikmah atau pelajaran dari kisah perjalanan Rasulullah SAW ke Madinah. Yang keempat, mengimplementasikan perjuangan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. B. Perjalanan hijrah ke Madinah. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah belajar sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada pelajaran hari ini, kita belajar perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah tidur di kamar. Setelah adanya perintah Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah mulai merencanakan keberangkatannya dengan Abu Bakar. Ternyata, keberangkatan Rasulullah dengan Abu Bakar diketahui oleh kafir Quraisy. Mereka melakukan pengintaian terhadap Rasulullah yang berada di kamarnya. Mereka melakukan pengintaian dan pengawasan yang ketat. Mereka bermaksud membunuh Rasulullah saat beliau keluar di malam hari. Akan tetapi, atas petunjuk Allah, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya tidur di atas kamarnya. Dan Ali pun menyanggupinya. Sikap yang kita teladani dari sikap Ali ini adalah sikap berani. Ali berani untuk menggantikan Rasulullah. Dia tidak takut mati, dia berani untuk menggantikan Rasulullah SAW di atas tempat tidurnya dan memakai selimut Rasulullah. Atas pertolongan Allah, Rasulullah SAW berhasil keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh satu orang pun pemuda kafir Quraisy. Setelah itu, Rasulullah menuju rumah Abu Bakar. Di sana beliau menyampaikan bahawa Allah telah memerintahkan untuk berhijrah. Abu Bakar pun ikut Rasulullah dan meminta Abdullah sebagai penunjuk jalan. Yang kedua, awal mula perjalanan hijrah. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, Rasulullah melakukan perjalanan hijrahnya dengan Abu Bakar. Melalui pintu belakang, Abu Bakar dan Rasulullah SAW menuju Gua Thur. Rasulullah mengambil jalur selatan kota Mekah. Sesampainya di Gua Thur, Abu Bakar masuk ke dalam gua terlebih dahulu untuk memastikan keamanan gua tersebut. Di sini kita diajarkan oleh Abu Bakar bagaimana Abu Bakar sangat menyayangi Rasulullah sehingga dia tidak mahu sedikit pun Rasulullah terluka dan keamanan Rasulullah sangat dijaganya. Dia lebih mahu dia yang terlebih dahulu ke dalam gua dan memastikan semuanya aman. Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thur selama 3 hari. Sementara Rasulullah dalam persembunyiannya dengan Abu Bakar,
Rasulullah mempunyai seorang pendengarnya atau memasang telinganya melalui Abdullah putra Abu Bakar yang tetap tinggal di Mekah. Setiap malam, untuk menghapus jejak, dia mengantarkan makanan ke Gua Sur dan menyuruh Abdullah untuk mengembalakan kambing-kambing mereka dan mengikuti jejak tersebut. Setelah kafir Quraisy merasa kehilangan Rasulullah, maka mereka melakukan sayembara bagi siapa saja yang mampu menemukan Rasulullah. Dan kafir Quraisy pun ada yang sampai kepada Gua Sur. Tetapi Allah memberikan perlindungan kepada Rasulullah dan Abu Bakar berupa menutupi mulut Gua Sur dengan jaring laba-laba dan sarang burung, sehingga orang merasa kalau tempat itu tidak mungkin dimasuki Rasulullah, dan terlihat tempat itu sudah lama. Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Sur selama 3 hari. Setelah 3 hari, barulah Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Yang ketiga, perjalanan menuju Madinah. Setelah 3 hari di Gua Sur, keesokan harinya, Abu Bakar dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya dengan dibantu penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid. Mereka berjalan berputar menuju arah Tihama dekat Laut Merah melalui jalan yang paling jarang dilalui manusia. Baru kemudian mereka berbelok ke arah utara ke Yastrib menapaki terik gurun. Siang malam mereka harus terus berjalan. Dalam perjalanan, Rasulullah pun bertemu seseorang, termasuk Surakah, yang awalnya hendak mencelakai Rasulullah, tetapi akhirnya berbalik melindungi Rasulullah. Yang keempat, masa persinggahan di Kuba. Setelah berhari-hari berjalan melintasi gurun pasir, Nabi Muhammad SAW sampai di desa Kuba. Rasulullah singgah di Kuba dan mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Kuba. Rasulullah singgah di Kuba selama 4 hari lalu melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Yang kelima, Rasulullah tiba di Madinah. Rasulullah tiba di kota Madinah pada hari Jumat. Kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar disambut dengan sukacita oleh masyarakat Madinah. Mereka menyambut sambil menendangkan syair-syair dan lagu-lagu sebagai tanda cinta kepada Rasulullah yang diiringi dengan tabuhan rebana. Kehadiran Rasulullah di Yastrib menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Rasulullah. Rasulullah pun berupaya membina kehidupan bagi kaum muslimin Madinah. Setelah 3 hari, Ali bin Abi Thalib menyusul ke Madinah diikuti dengan keluarga Rasulullah yang lainnya. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah disebut kaum Muhajirin, dan kaum yang menerima kaum Muhajirin di Madinah disebut kaum Ansar. Selanjutnya, hikmah berhijrah ke Madinah. Yang pertama, peristiwa hijrah menyatukan kekuatan kaum muslimin. Yang kedua, hijrah menandakan agama Islam sebagai agama yang paling benar di sisi Allah. Yang ketiga, dalam perjalanan, Nabi Muhammad selalu menggunakan nalar yang wajar sebagai manusia. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sampailah kita di ujung pertemuan pada kali ini. Sebelum ibu tutup, marilah kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, perjalanan Rasulullah dari Mekah yang ke Madinah. Di situ ada 5 poin. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidur Rasulullah. Yang kedua, awal mula perjalanan hijrah Rasulullah. Yang ketiga,
perjalanan menuju Madinah. Yang keempat, masa singgah Rasulullah di Quba. Yang kelima, Rasulullah tiba di Madinah. Kesimpulan yang kedua tentang hikmah perjalanan dari Mekah ke Madinah. Yang pertama, peristiwa hijrah menyatukan kaum muslimin. Yang kedua, hijrah menandakan agama Islam sebagai agama yang paling benar di sisi Allah. Dan yang ketiga, perjalanan Nabi Muhammad tetap menggunakan nalar yang wajar sebagai manusia. Kesimpulan yang ketiga, dari sikap Ali, kita diajarkan untuk sikap berani, dan dari sikap Abu Bakar, kita diajarkan bagaimana kasih sayang yang ditujukannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dulu materi kita pada kali ini. Kalau ada kesalahan, Ibu minta maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.